Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini kita bertemu kembali bersama saya Abu Fikri dalam kisah poligami seri kedua. Jadi poligami seri pertama itu mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Walaupun banyak tanggapan merengnya. Ada yang mengatakan, kemana saja Anda bro selama ini? Wah, ada yang mengatakan, wah ini orang ini ngaku-ngaku ustadz. Bertanya pula, poligami ada nggak dapat jadi Islam? Baru masuk Islam ya? Macam-macam. Tapi tidak apa-apa. Biasalah. Padahal saya dari awal udah bilang, pendapat saya, paham saya. Mestinya mereka tidak perlu memberikan statement yang sejauh itu. Ya kan sudah berbicara paham, itu kan pencapaian rohani loh. Apa yang dilihat oleh mata hati, rasa hati tidak bisa dirasakan orang lain. Semestinya tinggal mengangguk-ngangguk saja. Nah, itu. Boleh sih menyatakan tidak cocok, boleh, tapi dengan argumen. Bukan yang kemarin itu. Nah, tapi tidak apa-apa. Kita berbeda itu tanda kekayaan Allah. Nah, itu. Kita berseberangan tanda berbeda makom. Nah, kita berbeda posisi karena berbeda tingkat. Wajar. Karena setiap kita ini tidak sama kapasitas akal fikirnya, tidak sama latar belakang perjuangannya, tidak sama orientasi pemikirannya ke satu persoalan, beda. Tidak apa-apa, biasa berbeda. Yang aneh itu adalah perbedaan tadi menjadikan kita bermusuhan, tidak mesra lagi. Dulu akrab, sekarang tidak akrab lagi. Nah itu, aneh itu. Seakan-akan menyalahkan adanya perbedaan. Padahal Allah menciptakan perbedaan itu untuk kita saling kenal mengenal, untuk kita saling memberi, untuk kita saling menutupi dan menambahkan sebagainya itu. Sehingga ujung kisah melahirkan keakraban dan kebutuhan bersama. Itu maksudnya, bukan seperti itu. Aduh, biasanya kita rapat, biasanya kita akrab, ndak akrab lagi, bukan begitu. Itu keliru, pemahamannya keliru. Oke, kita mulai. Poligami seri kedua. Jadi, kalau kita merujuk kepada kisah lama tentang perjuangan Rasulullah ya. Kami itu Pak Ustadz, katakanlah saya Ustadz, maka berpoligami itu yang ikut Rasul. Itu sunnah Rasul. Nah itu. Rasul itu punya istri sampai 12. Artinya apa? Kami juga pengen punya istri yang seperti itu. Bahkan kitab Quran mengatakan, boleh kamu beristri 1, 2, 3, 4. Tapi kalau tidak adil, jadilah 1 saja, kata Allah. An-Nisa ayat 3 begitu. Bahwa kami bisa adil. Yang satu diberikan rumah, yang satu lagi diberikan rumah, satu diberikan mobil, yang satu lagi diberikan mobil. Kita lupa, adil itu bukan di materi. Adil itu dalam rasa. Dalam rasa. Anda mendapat materi sebanyak apapun, kalau rasa orang yang memberikan materi itu tidak ikhlas, Anda tidak akan enak. Anda akan tidak bisa menikmati materi itu. Kenapa? Rasa itu ukurannya, bukan materinya. Nah, kembali kepada masalah Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu berpoligami? Ada apa? Nah, sejarahnya adalah Rasulullah ini kan seorang nabi, seorang rasul. Orang yang pertama kali membawa Islam di negeri Arab pada waktu itu. Jadi Islam ini kan agama baru. Masyarakat Mekah pada waktu itu mempunyai agama yang lain. Mereka menyembah berhala. Nah, dalam sisi politik, ekonomi, pengaruh di masyarakat, agama baru ini berbahaya loh. Berbahaya. Ini bisa mengalihkan kekuasaan, bisa mengalihkan kekuasaan ekonomi, bisa mengalihkan macam-macam. Akhirnya terbukti. Begitu kerasnya perlawanan orang kafir Quraisy. Begitu kejamnya mereka, begitu sadisnya mereka membunuh dan menyiksa pengikut Nabi Muhammad. Dalam situasi seperti ini lemah, Rasulullah itu butuh dukungan.
butuh dukungan dari siapa? Dari orang-orang besar di situ. Nah, itu dari orang-orang besar di situ. Makanya beliau menikahi anak daripada Abu Sufyan. Siapa namanya? Ramlah binti Abu Sufyan, kakaknya Muawiyah. Apa tujuannya? Berharap Abu Sufyan, orang kaya raya itu, orang hebat itu, bisa mendukung kepentingan Rasulullah untuk umat ini. Itu yang pertama. Tapi gagal. Abu Sufyan tidak mau masuk Islam. Walaupun di akhir kisah Abu Sufyan masuk Islam. Di akhir kisah. Itu pun setelah terdesak. Setelah Futul Mekah, pasukan Nabi pasti menang. Tidak ada jalan lain, maka dia masuk Islam. Tapi hebat, Nabi hebat. Nabi memberikan sebuah kemuliaan bagi Abu Sufyan. Seketika masuk kota Mekah, apa yang beliau serukan? Siapa yang masuk ke rumah menutup pintunya, aman. Tuh. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Nah, begitu Rasulullah mengangkat harkat orang. Dia tidak menjatuhkan, tidak memojokkan, walaupun beliau masuk Islam tuh mungkin karena keterdesakan. Mungkin, tapi tidak tahu kita ya. Mungkin. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Nah, begitu Nabi. Nah, dia nikahilah Ramlah binti Abu Sufyan. Tidak berhasil. Kemudian beliau nikahi anak Umar bin Khattab. Nah, Absah binti Umar. Walaupun waktu itu Umar sudah berada dalam barisan Islam, tapi dengan adanya pernikahan ini kan lebih hebat, lebih kuat lagi. Jadi Rasulullah itu adalah sahabat merangkap menantu daripada Umar. Bagaimana perasaan Umar kalau Rasulullah itu disakiti? Wah, luar biasa nih singa padang pasir, akan keluar pedangnya, kan begitu. Kemudian beliau pun menikahi anak Sayyidina Abu Bakar, Aisyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka itu juga pengembangan Islam, penguat Islam, dan penguat perjuangan ke depannya. Nah, makanya nanti orang dua ini, si Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kan menjadi orang besar setelah Rasulullah tidak ada. Termasuk Abu Sufyan dengan anaknya beliau itu, Muawiyah, orang besar setelah Rasulullah tidak ada. Mereka orang besar, orang yang melanjutkan perjuangan daripada Rasul. Ini tembakannya. Nah itu. Nah kemudian ada istri orang kafir yang sangat berpengaruh. Nah, itu. Namanya Ummu Hani. Namanya Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini sebenarnya sepupu Rasulullah. Fakitah binti Abu Thalib. Kakaknya Ali, kakaknya Ja'far. Nah, dia istri daripada seorang kafir Quraisy. Dia ditinggal pergi oleh suaminya karena suaminya tidak mau masuk Islam. Oleh Rasulullah dinikahi. Dalam rangka apa? Jangan sampai terjadi dendam di ujung kisah. Ada hubungan erat antara Rasulullah dengan istrinya walaupun sudah tidak jadi istrinya lagi. Nah, itu Rasulullahnya. Nah, di sisi lain Rasulullah pun menikahkan anaknya dengan orang-orang besar seperti dengan Utsman bin Affan. Nah, beliau menikahkan anak beliau yang namanya Ruqayyah, itu dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan, dua-dua putri beliau. Kemudian Fatimah dinikahkan dengan Ali. Bahkan ada tokoh Quraisy muda, gagah perkasa, kaya raya. Nah itu anak beliau dinikahkan itu. Yang namanya Zainab binti Rasulullah tadi dinikah dengan Abul As ibnu Rabi. Nah, itu. Nah Abul As ibnu Rabi ini ya tetap tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Ya tapi tidak apa-apa. Namanya perjuangan. Nah itu intinya kenapa Rasulullah melakukan poligami. Kemudian seketika beliau mengutus pasukan ke Mesir, kemudian menang Islam di situ, naik harkat Islam di situ, maka Kisra Mesir, Raja Mesir mengirimkan hadiah kepada Rasulullah sebagai penghargaan. Di situ seorang perempuan cantik
seorang terdidik, seorang yang luar biasa di Mesir, namanya namanya Maria. Nah, lupa saya, namanya Maria. Dan dinikahkan dengan Rasulullah. Untuk apa? Dalam rangka itu juga. Maria melahirkan anak namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal waktu kecil. Semuanya tidak ada yang tidak di koridor dakwah. Nah, itu. Di samping memang pada waktu itu surat An-Nisa ayat daripada 3 tadi, ayat 129 itu kan belum turun. Di samping itu, makanya di surat An-Nisa ayat 3 dikatakan boleh kamu menikah dengan perempuan yang kamu suka itu 2 orang, 3 orang, 4. Nah itu 4. Tapi kalau kamu takut tidak adil ya jadilah 1 saja, kata Allah. Wah, kita tanggapi, wah adil ya Allah, bisa kami. Nah yang ini dikasih rumah, yang itu dikasih rumah juga. Ini kasih mobil, ini kasih mobil juga. Ini kasih uang, ini kasih uang juga. Bisa ya Allah, bisa. Tanpa disadari bahwa yang Allah maksud adil itu bukan di materi. Bukan di materi, tetapi dalam rasa. Rasa, ukuran keadilan itu adalah rasa. Untuk apa kita diberikan harta banyak, uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, tapi suami kita tidak mencintai kita, tidak serius dengan kita, tidak enak. Ya kecuali kalau memang orang itu matre dan memang dia mencari harta, tidak masalah mau kamu cinta sama saya atau tidak, terserah. Yang penting saya dapat hartamu, nah itu lain tuh. Nah tapi kalau untuk perempuan-perempuan yang ikhlas, tidak masuk. Tidak apa-apa dia tidak punya harta, yang penting suaminya mencintai dirinya. Di situ tak keadilan. Makanya pada surah An-Nisa ayat 129 Allah menginformasikan terang dan jelas. Apa informasinya? Nah, ini saya bacakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Nah, kan jelas. Kamu tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu. Tidak bisa. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Walaupun kamu berusaha untuk mencintai, mengasihi, menyayangi mereka secara adil, itu tidak bisa, kata Allah. Itu kan kamu bukan Tuhan. Yang adil itu hanya Allah. Kalau kamu tidak bisa. Apa bukti keadilan Allah? Nanti kita ceritakan. Oke? Lanjut ayat ini tadi. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Nah, artinya janganlah kamu condong kepada seleramu yang ingin mempoligami istri. Gitu. Jangan kamu cenderung. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung atau terlantar. Itu akibatnya nanti itu. Allah udah tahu. Nah, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, jika sudah terlanjur ya sudahlah. Tapi berikutnya ya jangan diulang lagi. Maka dilanjut ayat berikut. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa ada kalimat Maha Pengampun? Mengapa? Coba kita tanya, kenapa di ayatnya ada Maha Pengampun? Karena ini suatu kekeliruan. Bukan kesalahan ya, tapi kekeliruan. Kalau sudah keliru ya tentu salah. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, perlu kita pahami betul kenapa Islam itu tidak seperti yang tidak seperti yang kita anggap selama ini. Tidak seperti itu. Perlu diketahui bahwa diri kita yang sebenar diri itu kan ruh. Ya. Nah, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 1. Bumi yang diberkati. 2. Aras di bumi. 3. Sorga neraka. 4. Mukmin. Mukmin ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang pernah melihat Tuhan, berdialog dengan Tuhan, bersama Tuhan. Coba lihat surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatam asyhadahum ala anfusahum alastu birabbikum.
Ingatlah seketika aku keluarkan semua roh anak Adam. Semua ruh itu adalah semua ruh, semua diri yang sebenarnya diri pada kita. Dikeluarkan. Waktu itu kita melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Seketika dia tanyakan, Alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya tentu dia menjawab. Tentu mereka menjawab, Bala syahidna. Benar, engkau Tuhan kami. Ya karena dia melihat, dia mendengar. Tuh. Nah, ruh itulah yang ditempatkan oleh Allah dalam Baitullah. Dalam bentuk nur cahaya. Nah, ruh itulah nurnya Muhammad. Muhammad itulah nurnya Allah. Kalau sudah cahaya artinya apa? Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, tidak kecil, tidak besar. Cahaya. Nah, atas takdirnya Allah, kita dimasukkan ke dunia, dimasukkan dalam kandungan emak kita. Kebenaran casing kita adalah laki-laki, maka lahirlah kita sebagai laki-laki. Begitu juga istri kita dimasukkan ke dunia, dimasukkan ke kandungan emaknya. Kebetulan casingnya perempuan, nah lahirlah dia sebagai perempuan. Tetapi isinya sama. Ruh itulah nikmat, nikmat itu adalah rasa, rasa yang sama. Sederhana saja membuktikannya, saudara. Kalau kita mengatakan gula itu manis, istri kita pasti mengatakan itu manis. Kalau kita mengatakan kopi itu pahit, istri kita pasti mengatakan kopi itu pahit. Gitu. Begitu juga kalau kita dipuji, disanjung, diberikan kebaikan oleh orang lain, kita pasti senang. Itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita disakiti, dicerca, dihina orang lain, kita tidak senang. Apa beda perasaan kita dengan perempuan? Tidak ada bedanya, sama saja. Makanya seketika kita tidak beristri lagi, karena ayat ini mengatakan, hadis Nabi mengatakan begini, barang siapa yang rela dimadu suaminya, maka sorga baginya. Ini siapa yang buat hadis ini? Siapa? Benarkah Rasulullah mengatakan itu? Benarkah hadis bisa bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 129 ini? Benarkah itu? Tidaklah. Tidak. Bahwasanya sejarah ini ditulis oleh orang-orang yang menang. Siapa yang menang di masa era Rasulullah? Bani Umayyah. Itu. Beliau tampil sebagai raja walaupun dia khalifah tapi dia raja. Kekuasaannya luar biasa, kekayaannya banyak, perempuannya banyak. Itu. Makanya di masa itu, para sahabat-sahabat yang condong kepada Rasulullah, dalam hal ini notabene Ali bin Abi Thalib, itu kan digencet. Ya, bahkan ada yang dibunuh, dikejar-kejar. Maka muncullah orang-orang yang dekat dengan Muawiyah, yang menyampaikan informasi yang kira-kira menyenangkan hati Muawiyah dan menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya, termasuk perempuan. Itu bagaimana mungkin Rasulullah berkata, barang siapa yang rela dimadu, maka sorga baginya. Yang pasti itu sorga suaminya. Sorga suaminya dapat senang-senang, dia menderita di rumah begini panas. Itu logikanya saja. Kita ini kan gampang beristri 2, 3, 4 karena kita kaya raya. Wah, istri saya setia Pak Ustadz, tidak ada persoalan dia. Bukan tidak ada persoalan. Hidup sekarang ini susah, sulit. Daripada tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya harta, ya biarin saja. Apa boleh buat kita tahan emosi ini? Yang penting kita ada harta tadi, benda tadi, kapasitas kehidupan kita tetap di atas. Itu yang dijaga oleh mereka, bukan ikhlas dari hati. Kalau ikhlas dari hati, waduh, itu tidak normal. Kenapa tidak normal? Rasa kita dengan rasa dia sama. Untuk membuktikan itu tidak normal, oke, kita coba. Istri kita telepon-teleponan dengan laki-laki lain. Telepon-teleponan loh, lama. Nyembunyi-nyembunyi. Mencari tempat lain. Takut terdengar kita. Bagaimana perasaan kita? Baru telepon-teleponan. Itu. Atau istri kita pergi goncengan, naik mobil dengan laki-laki lain. Tidak jelas ceritanya apa. Sudah mulai panas. Ketahuan pula masuk hotel, parah. Nak berlaki, nak bersuami selain kita, wah bisa bunuh-bunuhan. Kita bisa punya perasaan seperti itu, apa dia tidak punya perasaan seperti itu? Punya dong. Sama perasaan kita ini. Lalu kenapa kita lakukan itu kepada mereka?
Kalau kita seperti itu rasanya sakitnya. Ini yang saya maksudkan. Itu. Padahal Rasulullah itu mengangkat harkat wanita loh. Bukan untuk dihinakan seperti ini. Bukan untuk disakiti seperti ini. Wanita itu diperjualbelikan. Dijadikan taruhan. Siapapun bisa pakai. Hancur-hancuran wanita zaman itu. Diangkat oleh Rasulullah harkatnya. Diangkat. Perempuan jangan keluar rumah. Tutup. Mau berbicara dengan perempuan, harus berbicara di balik dinding. Begitu mahal perempuan. Mau keluar, jangan keluar sendirian, harus pakai pengawal. Begitu mahalnya perempuan. Jadi persoalan wajah yang cantik, bikin cadar. Walaupun tidak sunnah ya, untuk keamanan, bikin cadar. Begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-jannatu tahtil umi. Surga itu di bawah kaki. Di bawah kaki, surga tujuan kita di bawah kaki perempuan loh. Itu harus diingat itu. Dan juga sahabat-sahabat juga, seketika mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mengabdi kepada kedua orang tuaku. Kepada siapa terlebih dahulu? Dijawab oleh Nabi, pada ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Nah, bayangkan. Jangan main-main dengan perempuan. Kita ini kan tercipta dari tanah. Perempuan dari apa? Adam tercipta dari tanah, Hawa tercipta dari apa? Pernah kita tahu? Dia itu bidadari loh. Bidadari. Tercipta dari nur cahaya ketuhanan. Itu. Mana ada sejarah tubuh Siti Hawa dibuat dari tanah? Nggak ada. Nggak ada itu. Dia tercipta dari alam surga. Dia muncul seketika Nabi Adam sedang tidur dan terbangun, dilihatnya ada seorang perempuan. Nah, siapa ini? Nah, itu. Makanya memang ada ayat yang mengatakan sesungguhnya aku jadikan istrimu itu daripada dirimu. Maksudnya bukan daripada tubuh kita. Yaitu sebangsa dengan kita. Istri kita itu adalah sama dengan kita. Apa sama maksudnya? Kita adalah ruh, istri kita ruh juga. Tapi fisik Siti Hawa pernah ada catatannya? Pernah? Tidak ada kan? Hebat perempuan itu. Surga itu milik mereka loh. Dapat sama kita. Kita salah dalam memahami menurut saya. Salah dalam memahami. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kan ada komanya di situ. Jika kamu takut tidak adil, ya ndak usahlah. Cukup 1. Ini Allah lah yang ngomong. Nah, di 129 An-Nisa dijelaskan terang dan tegas. Kamu tidak akan mungkin bisa adil terhadap istri-istrimu. Walaupun kamu ingin adil. Oleh karena itu jangan kamu cenderung kepada seleramu. Tinggal yang lain terkatung-katung, terabaikan. Jangan. Nah, seketika kamu ingin memperbaiki, artinya tidak akan mengulangi lagi, ya sudahlah, yang sudah-sudah. Itu. Atau kamu menjaga dirimu untuk tidak melakukan hal-hal yang lain, ya silakan saja. Sudahlah. Di bawah ayat, di akhir ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa ada Maha Pengampun? Karena itu keliru. Kalau sudah keliru ya pasti salah lah. Itu. Tapi kan ada Pak Ustadz persoalannya. Apa persoalannya? Nah, bagaimana kalau istri kita sudah tidak mampu lagi melayani kita, sakit-sakitan, dia sudah nyuruh. Nah, ini kan lain ini. Oh, ini kalau saya tidak. Saya tidak akan berani berpindah kepada perempuan lain. Kenapa? Karena saya tahu dia itu sakit, dia itu lemah, dia itu rapuh seperti itu karena dia bersuami dengan saya. Setelah dia rapuh, dia sakit, dia lemah, saya berpindah kepada perempuan lain. Hancur hatinya. Memang dia tidak mengungkapkan, tapi hancur rasa dirinya. Tapi akhirnya bagaimana? Dia pasrah. Setelah pasrah, sudah. Tidak perlu kita pikirkan lagi, tidak perlu kita bahas lagi, tapi tetap remuk dalam dada. Itu harus kita pikirkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, rasa ini perlu ditimbang. Nah, dialah dasar daripada kita beragama. Percuma kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, berkali-kali umroh, kalau tidak punya rasa, tidak punya timbang rasa. Mulut masih kasar, kata-kata masih tidak baik. Kalau buat Facebook itu apa itu namanya tuh, buat cat dan sebagainya itu kasar.
nggak punya etika berbicara. Ngapain kita Islam seperti itu? Merusak Islam itu, merusak agama namanya. Akhirnya orang bilang apa? Wah, orang Islam begitu-begitu. Nggak begitu ajaran Islam. Sama dengan orang yang ngebom ini nah. Oh, di bom ini mati orang-orang banyak. Padahal orang Islam yang banyak mati itu, mereka yang lemah ekonominya kerja di hotel itu dihancurkan. Rasulullah saja pernah berkata, waktu itu Abdullah bin Zaid sebagai panglima perang muda waktu itu di saat Rasulullah hendak wafat, dia beramanah supaya kalau engkau masuk perkampungan musuh, wahai Abdullah, hati-hati, jangan merusak fasilitas umum, pasar misalnya, sumur misalnya, jangan merusak ibadah, jangan merusak rumah-rumah, jangan membunuh anak-anak, membunuh perempuan orang tua, dan jangan membunuh orang yang sudah menyerah. Jelas itu ajaran Islam. Nah, kita kira itu Islam. Makanya orang kata, wah Islam. Enggak begitu. Wah, Islam itu raja kawin, Islam itu raja poligami. Akhirnya kita dicemooh sebagai orang yang suka beli obat kuat. Kan itu. Akibat apa? Ya, akibat itu tadi. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, saya perbaiki cara berpikir kita untuk merasakan perasaan perempuan seketika kita poligami. Rasakan perasaan kita. Kalau dia telepon sembunyi-sembunyi, kalau dia semobil dengan laki-laki berdua saja, rasakan dalam perasaan kita bagaimana. Dia pergi ke hotel dengan laki-laki lain, bagaimana perasaan kita. Dia menikah dengan orang yang tanpa tahu kita, bagaimana perasaan kita. Atau dia menikah ngomong langsung dengan kita, bagaimana perasaan kita. Nggak enak, panas. Sama. Jangan diartikan beda, sama. Makanya, sampai menciptakan lagu, istriku tak sabar lagi menunggu suamiku, kapan menikah lagi. Sudahlah. Coba kalau itu orang miskin, suaminya. Mana dia mau seperti itu? Biasanya belanja 50.000, semenjak istri dua dibagi 25.000. Mana ada yang mau seperti itu? Jadi kadang-kadang kita ini, ya Allah, dipoles-poles, diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam memberikan ajaran-ajaran seperti ini. Padahal dulunya memang ada orang-orang khusus, orang tertentu yang merusak ajaran Islam itu melalui hadis-hadis malah. Kalau Quran kan tidak bisa dirubah-rubah. Kalau hadis itu bisa dijadikan, diciptakan. Sederhana, ini saya berikan contoh sederhana, tapi maaf sebelumnya, maaf betul. Saya pun tidak menyalahkan. Coba perhatikan, ada hadis Nabi yang mengatakan begini, barang siapa yang membaca surat Yasin malam Jumat, itu. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, surat Al-Kahfi, dan berbagai macam surat, maka Allah akan memberikan ini, Allah akan memberikan ini, Allah akan memberikan ini. Ada kan? Nah. Ada hadisnya banyak. Apa artinya ini? Ingatkah kita? Di zaman Nabi Muhammad, semua catatan wahyu masih di atas pelepah kurma, di atas kulit, di atas batu, di atas tulang, di atas daun-daun kering. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Semua itu masih terkumpul dalam bentuk gumpalan-gumpalan dalam sebuah gudang. Baru zaman Abu Bakar baru diklasifikasikan, dibuatlah juznya, suratnya, ayatnya. Zaman Abu Bakar baru ada namanya gitu. Nah, kok bisa keluar hadis Nabi yang mengatakan itu? Nah, ini satu contoh yang paling sederhana, saudara. Satu contoh yang paling sederhana. Banyak lagi hadis-hadis yang dipermainkan oleh mereka itu. Maaf betul, ini pemahaman saya loh. Saya tidak menyalahkan orang berpahaman seperti ini, tapi ini pemahaman saya. Panjangkan janggut. Untuk apa? Nanti di akhirat, di surga, pada para bidadari gantung. Lah, kalau bidadari itu pasangan hidup kita, dia bergantung, apa enggak susah kita berjalan? Apa enggak rontok dagu kita ini? Seakan-akan kita dipermainkan oleh orang-orang yang membuat hadis seperti ini. Itu, Anda mau mengatakan itu saya itu Anda, tapi menurut saya itu tidak masuk akal. Itu. Sudah itu lagi banyak dikatakan Rasulullah bersabda, cukur kumis pelihara jenggot. Nah, kita kan tidak tahu yang dicukur itu apa kumis. Bukan kumis, bulunya. Kalau kumis itu bibir bagian atas. Mana mungkin dicukur, habis rotok dia. Yang dipelihara itu jenggot, supaya jangan tumbuh bulunya. Makanya seperti ini dia. Untuk apa? Membedakan antara Rasulullah dan sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu berkumis, berjenggot, panjang, brewok.
bersih beliau. Ini paham saya. Tidak perlu saya menyalahkan yang lain, ini paham saya. Mungkin kita beda paham di sini. Makanya saya tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Tapi kan ada kisah-kisahnya Rasulullah itu menangis sampai netes jenggotnya. Ya silakan saja. Memang manusia itu punya jenggot, punya bulu kumis, punya bulu jenggot. Bisa saja waktu itu dia sedang ada bulu jenggotnya, bisa saja. Itu paham saya loh. Nah, banyak lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada lagi yang mengatakan, oh, taatilah pemimpinmu, penguasamu, amirmu, walaupun dia zolim. Ya bagaimana mentaati orang zolim? Namanya sudah zolim. Bagaimana kita mentaati dia? Tidak bisa. Kecuali kalau dia membuat instruksi, mau tak mau kita laksanakan. Tapi bukan berarti kita suka. Bukan berarti kita rela. Lalu siapa yang mengeluarkan hadis seperti ini? Nah makanya saya katakan tadi, hati-hati. Hati-hati kita beragama. Karena Allah sudah memberikan kita akal berpikir untuk mencerna Al-Quran, untuk mencerna hadis. Kita pegang hadis Bukhari Muslim. Oke, setuju. Beliau kukuh dan kekeh dalam memperjuangkan data-data yang konkret tentang Islam. Tapi bagaimanapun juga, jarak beliau dengan Nabi itu 380 tahun. Itu sudah 7 generasi. 7 generasi. Sudah Rasulullah, sahabat, tabi'in, cucunya lagi baru bertemu dengan Bukhari. Apa tidak menutup kemungkinan hal-hal ini ada perubahan-perubahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Maksud saya bukan hadis itu penuh dengan kedustaan, bukan begitu. Hadis itu banyak kepalsuan, bukan begitu. Hati-hati dalam membaca hadis. Kenapa? Ada peluang-peluang untuk orang menyalahgunakan hadis-hadis itu. Dalam rangka apa? Merusak Islam itu sendiri. Nah itu maksud saya. Dan termasuk kisah Abraha itu. Bagian daripada kisah itu sebenarnya. Abraha itu kan tidak menghancurkan Ka'bah. Ya. Diartikan Abraha nak buat Ka'bah pula di negeri Syam, di negeri dia itu. Oh tidak begitu. Abraha itu tahu. Abraha itu adalah Nasrani tulen. Ya. Pengikut Isa tulen. Dia paham betul bahwa Ka'bah itu tanda Baitullah. Nah, ingin bertemu Allah, temui Muhammad. Di mana Muhammad? Di rumah lama, Baitullah hakikat. Tidak bisa ke sana, ada duplikatnya, Ka'bah. Maka dihancurkan saja itu. Kalau sudah dihancurkan itu, maka hilanglah alamat pertemuan dengan Tuhan. Tapi Allah tidak main-main. Abraha serius, Allah pun serius. Sehingga ditimpulah Abraha dengan burung ababil. Itu para malaikat yang dijelmakan membawa batu-batu panas. Maka binasa mereka. Apakah sesederhana itu? Tidak, luar biasa. Oleh karena itu, kembali kita angkat tema poligami tadi. Oh, maaf sekali lagi saya katakan, bukan saya menyalahkan paham Anda, tidak. Bukan saya mengatakan Anda keliru memakai hadis, tidak. Tapi ini menurut paham saya, menurut pengertian saya. Dan Anda tidak usah tanyakan lagi, oh kemana saja selama ini bro. Tidak usah ditanyakan lagi itu. Saya sudah berlang-lang buana dalam dunia pemikiran saya, dalam dunia ke-6 yang saya pelajari. Itu hak saya. Kalau sudah berbicara paham, itu masalah rasa. Tidak bisa kita kuasai. Saya tidak bisa merubah Anda, Anda pun tidak bisa merubah saya. Adanya perbedaan kita itulah kekayaan. Nah, adanya beda tingkat itulah kedudukan. Adanya berseberangan itulah makom, tempat tegak kita yang berbeda. Tetapi tujuan kita sama, kebaikan dan kebenaran Allah dan Rasul. Itu. Masalah pemahaman, silakan Anda pahami pemahaman Anda. Silakan Anda amalkan pemahaman Anda. Saya juga begitu. Tapi intinya, saya tidak tega menjadikan manusia perempuan itu sakit hanya karena ulah saya salah paham. Ini menurut saya ya, salah paham. Demikian saja saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Ribuan maaf. Saya tidak menyalahkan Anda. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan Anda. Saya tidak akan mengatakan Anda keliru. Tapi menurut paham saya tidak seperti itu. Berbeda. Ya, berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam
ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام